Berjumpa kembali pada video pembelajaran kali ini. Dalam video ini kita akan membahas mengenai kelompok sosial tidak teratur. Untuk lebih jelasnya, tetap terus simak video ini ya. Untuk membahas mengenai kelompok sosial yang tidak teratur, kita akan membahas mulai dari pengertian dari kelompok sosial tidak teratur itu sendiri adalah kelompok yang tidak terdapat struktur organisasi dan tidak ada pengorganisasian yang jelas di dalamnya. Nah, di sini kita ambil contoh kegiatan konser. Nah, kerumunan penonton dalam pertunjukan konser itu merupakan salah satu contoh dari kelompok sosial yang tidak teratur. Namun, kelompok sosial yang tidak teratur ini memiliki keragaman bentuk yang lainnya. Yang pertama adalah kerumunan yang sifatnya sementara atau casual crowd. Dalam bentuk ini, ada tiga jenis dari kerumunan yang bersifat sementara. Yang pertama adalah inconvenient aggregation atau merupakan kerumunan dari orang-orang yang ingin berusaha menggunakan fasilitas-fasilitas yang sama. Nah, kalau dari gambar contoh di sini apa? Ya, ini merupakan antrian ya, antrian untuk masuk ke dalam bioskop atau antrian untuk tiket bioskop. Nah, jadi berbagai jenis antrian-antrian lainnya itu termasuk ke dalam contoh kerumunan yang sifatnya sementara dalam bentuk inconvenient aggregation. Yang kedua adalah panic crowd. Panic crowd ini adalah sekumpulan orang-orang yang berada di dalam kondisi keadaan panik. Nah, seperti kita lihat gambar di sini ada sebuah bencana air, mungkin badai gitu ya, dan beberapa contoh ada beberapa orang dalam gambar ini menunjukkan situasi kepanikan. Nah, ini merupakan kerumunan yang bersifat sementara. Yang ketiga adalah spectator crowd, merupakan kerumunan dari orang-orang yang ingin menonton atau melihat pertunjukan atau suatu peristiwa tertentu. Nah, di sini kita ambil contoh penonton dalam stadion sepak bola. Kita lanjutkan kepada bentuk yang selanjutnya adalah kerumunan yang beraktualisasi dengan struktur sosial. Dari bentuk ini terdapat dua jenis. Yang pertama adalah formal audience. Formal audience merupakan kerumunan orang yang memiliki pusat perhatian yang sama dan memiliki tujuan yang sama. Namun, mereka bersifat pasif. Jadi memiliki tujuan yang sama dan pusat perhatian yang sama, namun mereka bersifat pasif. Nah, kita ambil contoh adalah jamaah dalam khotbah. Oke, dan jenis yang kedua adalah planet expressive group, merupakan kerumunan yang tidak mementingkan pusat perhatian yang sama, tetapi memiliki persamaan tujuan. Jadi di sini kita ambil gambar kegiatan dalam wahana permainan air atau waterboom. Mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu refreshing. Tetapi pusat perhatiannya berbeda-beda satu sama lain. Ada yang menikmatinya dengan bercebur ke air, ada yang menikmatinya dengan hanya menonton, ada yang menikmatinya dengan wahana yang disediakan, seperti itu. Kita lanjutkan kepada bentuk yang ketiga, yaitu kerumunan yang berlawanan dengan norma hukum atau lawless crowd. Ada dua jenis. Yang pertama adalah acting mob. Acting mob di sini adalah kerumunan yang melibatkan tindakan secara emosional. Jadi bertindak secara emosional. Sedangkan yang kedua adalah immoral crowd atau kerumunan yang bertindak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Nah, jadi dari dua contoh di sini di acting mob kita ambil contoh
peperangan atau kelompok perampok, kerumunan, pemberontak seperti itu. Sedangkan yang immoral crowds adalah mereka yang melakukan aksi pengerusakan atau aksi coret-coret seperti ini dalam contoh gitu. Atau dalam bentuk aksi kenakalan-kenakalan remaja yang lainnya. Kita berlanjut kepada bentuk yang kedua dari kelompok sosial yang tidak teratur adalah publik. Publik merupakan kelompok yang tidak ada dalam sebuah tempat yang sama atau kelompok yang tidak merupakan kesatuan. Jadi dia tersebar, tidak berada dalam satu tempat. Interaksi terjadi secara tidak langsung melalui alat-alat komunikasi. Jadi alat-alat komunikasi di sini bisa berupa handphone, televisi, dan alat komunikasi lainnya yang membantu komunikasi jarak jauh. Setiap aksi publik itu diprakarsai oleh keinginan individu. Jadi misalkan untuk menikmati bacaan dalam koran atau untuk menikmati tontonan televisi, mereka melakukan aktivitasnya berdasarkan keinginan individu masing-masing. Ada 3 jenis kelompok dalam bentuk publik. Kelompok yang pertama adalah kelompok vested interest, merupakan orang yang sudah memiliki kedudukan tertentu di dalam masyarakat. Biasanya mereka adalah bersifat pro. Nah, hal ini dikarenakan mereka ingin mempertahankan kedudukan atau keadaan yang sudah ada. Sedangkan yang kedua adalah kelompok newcomer. Newcomer di sini adalah kelompok yang terdiri atas orang-orang yang ingin memperjuangkan kepentingan-kepentingan baru dan juga berusaha merebut sesuatu kedudukan dalam masyarakat. Nah, kelompok ini biasanya adalah kelompok yang kontra terhadap kebijakan. Dan yang ketiga adalah kelompok yang pasif. Kelompok ini merupakan kelompok yang terbesar di antara 3 jenis yang ada. Jadi di sini kelompok yang pasif adalah mereka yang belum menetapkan atau menentukan pendirian terhadap sesuatu persoalan. Dan kelompok yang pasif ini selalu mendapatkan pengaruh atau dipengaruhi oleh 2 kelompok sebelumnya di atas, yaitu kelompok vested interest dan newcomer, yang mana mereka menginginkan untuk mendapatkan dukungan di antara keduanya. Berlanjut kepada bentuk yang ketiga dari kelompok sosial yang tidak teratur adalah massa. Massa ini merupakan perkumpulan atau berkumpulnya orang yang tidak saling mengenal, berjumlah banyak, heterogen, tidak individualistis. Nah, massa ini memiliki tingkat ketidaksadaran diri yang rendah. Saya ulang, massa memiliki tingkat kesadaran diri yang rendah. Bertindak tidak untuk dirinya sendiri, melainkan ada yang mengkoordinir dari kegiatan tersebut atau ada yang mendalangi dari kegiatan tersebut. Nah, itu adalah massa. Nah, demikian penjelasan pada video kali ini terkait mengenai bentuk dari kelompok sosial yang tidak teratur. Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu kembali pada video kita selanjutnya.